Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah bioteknologi yang diampu oleh Ibu Irma Ratna Kartika MSc Tech. Pada hari ini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Western Blotting Test. Sebelumnya, kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Desi Ramadhaniati, dan rekan saya, Sania Gani Dahlan. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas pada pemaparan kali ini, yang pertama yaitu ada pengertian dari Western Blotting Test, kemudian ada tahapan dari WBT, lalu selanjutnya ada pengaplikasian dari WBT itu sendiri, kemudian ada prosedur dari pengaplikasiannya, serta kelebihan dan kekurangan dari Western Blotting Test. Untuk metode blotting sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama ada Southern Blotting Test atau di sini berfungsi untuk mendeteksi adanya DNA spesifik, kemudian ada Northern Blotting yang berfungsi untuk mendeteksi RNA, sedangkan yang terakhir ada Western Blotting Test yaitu bertujuan untuk mendeteksi protein tertentu atau protein spesifik. Pada pemaparan kali ini, kita hanya khusus membahas mengenai Western Blotting Test, yaitu untuk mendeteksi protein spesifik pada sampel. Kemudian masuk ke pengertian mengenai Western Blotting Test, di mana Western Blotting Test ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan dalam immunoassay. Immunoassay sendiri adalah metode biokimia yang mengukur konsentrasi analit pada cairan biologi seperti plasma darah atau urin menggunakan reaksi antibodi terhadap antigen. Tes Western blot ini digunakan untuk mendeteksi protein tertentu atau protein spesifik dalam darah atau sampel jaringan lainnya. Kemudian ada tahapan dari Western Blotting Test. Tahapan Western Blotting Test ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap elektroforesis, kemudian yang kedua ada tahap elektrotransfer, dan yang ketiga ada tahap detection atau deteksi. Kemudian kita akan membahas satu persatu mengenai tahapan Western Blotting Test. Yang pertama yaitu tahap elektroforesis, di mana pada tahap ini protein yang diinginkan itu dipisahkan dari sampel secara elektroforesis. Elektroforesis sendiri merupakan metode pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul yang diberikan suatu tegangan listrik tertentu. Dalam elektroforesis ini, sampel yang mengandung protein biasanya dicampur dengan SDS, yaitu suatu deterjen yang memiliki muatan negatif, di mana muatan negatif dari SDS ini akan mengganggu kestabilan protein, sehingga protein mengalami denaturasi atau strukturnya menjadi rusak. Nah, protein-protein yang ada dalam sampel membentuk suatu rantai polipeptida lurus, di mana semakin besar berat molekul suatu protein, maka rantai polipeptida tersebut akan semakin panjang. Kemudian, sampel dengan protein rantai polipeptida lurus dimasukkan ke dalam suatu membran poliakrilamid yang dialiri arus listrik. Protein yang telah bermuatan negatif akan bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Di sini bisa dilihat bahwa struktur protein yang tadinya normal setelah ditambahkan SDS atau deterjen tadi menjadi membuat struktur protein menjadi rantai polipeptida yang lurus, di mana rantai polipeptida ini memiliki muatan negatif di sekitar permukaannya. Nah, untuk rantai polipeptida yang sudah bermuatan negatif ini, kemudian arah migrasinya bergerak dari kutub negatif, yaitu katoda, menuju ke kutub positif, yaitu anoda. Di sini bisa dilihat dari ilustrasi panah pada gambar aparatus tersebut. Kemudian, laju pergerakan protein dalam membran poliakrilamid tersebut bergantung pada daya hambat antara protein dengan membrannya, di mana protein yang berukuran lebih besar maka akan memiliki daya hambat yang lebih besar juga, sehingga pergerakannya menjadi lebih lambat karena ada daya hambat itu tadi antara protein dengan membran. Kemudian jika dibandingkan dengan protein yang berukuran lebih kecil, maka daya hambat protein dengan ukuran lebih kecil akan lebih kecil juga, sehingga pergerakannya menjadi lebih cepat. Nah, ini setelah dialiri arus listrik, maka masing-masing protein akan terpisah berdasarkan ukuran molekulnya. Bisa dilihat pada gambar di samping bahwa terbentuk pita-pita, yang mana pita-pita ini adalah protein-protein yang sudah terpisah berdasarkan ukuran molekulnya.
Protein yang lebih kecil atau memiliki berat molekul lebih rendah akan bergerak lebih cepat sehingga posisinya lebih jauh daripada posisi semulanya dibandingkan dengan protein yang lebih besar. Dalam gel poliakrilamid sendiri, maka akan terbentuk pita-pita yang merupakan protein-protein yang telah terpisah berdasarkan berat molekulnya. Kemudian jika dikonversi ke dalam bentuk kurva, antara massa dari protein dalam kilodalton dengan jarak yang ditempuhnya, bisa dilihat bahwa, terbentuk kurva seperti ini, di mana protein dengan bobot molekul yang rendah atau yang paling kecil yaitu 20 kilodalton akan menempuh jarak yang paling jauh. Di mana di sini bisa dilihat ya bahwa jaraknya itu dihitung dari atas ke bawah. Untuk protein dengan bobot molekul 20 kilodalton itu menempuh jarak yang paling jauh, sedangkan untuk protein dengan bobot molekul 80 kilodalton itu menempuh jarak yang paling dekat dibandingkan posisi semulanya. Jadi berdasarkan kurva ini dapat dibuktikan gitu ya bahwa protein dengan bobot molekul lebih berat atau lebih tinggi memiliki daya hambat yang lebih besar sehingga jarak tempuhnya lebih sedikit dibandingkan protein dengan bobot molekul yang lebih rendah. Kemudian masuk ke tahapan kedua dari Western blotting test yaitu adalah tahap elektrotransfer. Tahap elektrotransfer ini merupakan pemindahan protein dari gel poliakrilamid menuju gel transfer, di mana tahap pemindahan tersebut membutuhkan atau menggunakan arus listrik sebagai faktor yang akan mendorong terjadinya transfer protein. Oleh karena itu, proses pemindahan ini disebut juga sebagai elektrotransfer. Nah, elektrotransfer ini dapat dilakukan menggunakan dua metode, yaitu blotting semi kering atau semi dry dan blotting basah atau blotting wet. Nah, untuk metode blotting semi kering ini menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan buffer transfer. Kertas saring tersebut diletakkan di antara gel poliakrilamid dengan gel transfer, di mana transfer dengan metode ini dapat dilakukan selama 10 sampai 30 menit. Kemudian ada metode blotting basah. Untuk metode blotting basah ini tidak menggunakan kertas saring di antara gel poliakrilamid dengan gel transfernya, tetapi kedua gel tersebut diimpitkan dan direndam dalam buffer transfer. Nah, transfer dengan metode blotting basah ini dapat dilakukan selama 45 menit hingga 1 malam. Di sini bisa dilihat gambar dari susunan lapisan pada blotting basah bahwa pada bagian atas dan bawahnya terdapat elektroda yang mana bermuatan negatif atau katoda dengan elektroda bermuatan positif atau anoda. Nah, kemudian ada sponge pad yang merupakan gel poliakrilamida tadi, kemudian ada gel nitroselulosa, yaitu merupakan gel transfer yang mana protein akan ditransfer menuju gel nitroselulosa ini. Nah, untuk gel transfer sendiri yang umum digunakan pada metode Western blotting test ada dua macam, yaitu gel nitroselulosa dan gel transfer nilon. Untuk perbedaan dari nilon dan nitroselulosa sendiri terdapat pada tabel berikut. Untuk nilon, selaputnya kurang rapuh, sedangkan selaput nitroselulosa lebih rapuh. Membran nilon merespon lebih kuat terhadap berbagai kondisi penyimpanan, sedangkan membran nitroselulosa memiliki kekuatan yang kurang untuk menahan berbagai kondisi penyimpanan. Selanjutnya, nilon ini bersifat sangat hidrofilik, sedangkan nitroselulosa bersifat hidrofilik, tetapi lebih sedikit hidrofilik jika dibandingkan dengan membran nilon. Kemudian, membran nilon ini memiliki potensi pengikatan yang tinggi terhadap asam nukleat, yang mana kita tahu bahwa asam nukleat itu adalah senyawa penyusun dari yang namanya RNA dan DNA ya. Nah, jika dibandingkan dengan membran nitroselulosa yang memiliki afinitas yang lebih rendah untuk asam nukleat, sedangkan afinitasnya itu lebih tinggi terhadap protein. Jadi untuk percobaan Western blotting test ini yang mana tujuannya adalah untuk mendeteksi protein spesifik, maka membran gel yang lebih umum digunakan itu adalah membran nitroselulosa karena afinitasnya lebih tinggi terhadap protein. Kemudian masuk ke tahapan terakhir dari Western blotting test, yaitu adalah tahap deteksi. Nah, tahap deteksi ini merupakan deteksi protein yang telah dipindahkan ke membran transfer, di mana deteksi protein tersebut memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi yang bersifat spesifik. Untuk variasi metode-metodenya terletak pada penggunaan antibodi primer dan sekunder, serta penggunaan molekul penanda atau molekul marker. Nah, berdasarkan penggunaan antibodi primer dan sekundernya, terdapat dua metode deteksi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.
Untuk metode langsung, itu menggunakan antibodi primer yang telah terkonjugasi dengan molekul penanda atau molekul marker. Kemudian untuk metode tidak langsung menggunakan antibodi primer dan sekunder. Antibodi primer sendiri berfungsi untuk mengikat protein target atau protein spesifiknya. Sedangkan antibodi sekunder berfungsi untuk mengikat antibodi primer dan juga terkonjugasi atau terhubung dengan molekul penandanya. Molekul penanda yang biasanya digunakan juga bervariasi. Di antaranya yang umum digunakan di sini adalah enzim alkalin fosfatase atau AP, kemudian ada enzim Horsedish peroksidase atau HRP, ada immunogold, dan 125 iodo. Nah, kemudian masing-masing molekul penanda tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya molekul penanda immunogold memiliki sensitivitas yang paling tinggi, yaitu immunogold 125 Pg ya, 1 sampai 25 Pg. Kemudian ada HRP, AP, dan 125 iodo atau iodin memiliki sensitivitas yang relatif rendah, yaitu sekitar 10 sampai 20 Pg, 10 sampai 50 Pg, dan 50 sampai 100 Pg. Nah, selanjutnya untuk alasan penggunaan dari Western blotting test akan dibahas oleh Sania. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan Western blotting test. Nah, tujuan dari WBT di sini ada dua ya. Yang pertama itu untuk mendeteksi protein spesifik yang berada dalam sampel. Lalu yang kedua, kita dapat membandingkan jumlah protein di antara sampel yang berbeda. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasinya ya. Aplikasi dari Western blotting test, di mana yang pertama ini kita akan tahu tentang aplikasi di dunia medis. Contohnya itu ada untuk mendeteksi virus HIV. Nah, prinsip dari pemeriksaan dengan WBT dari HIV ini adalah antara adanya reaksi antara antibodi dari antigen HIV dengan si antigen HIV-nya. Lalu bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya yang pertama adalah kita ambil sampelnya dulu. Sampelnya itu biasanya merupakan darah dari pasiennya. Nah, lalu protein yang berasal dari virus HIV tadi didenaturasi. Nah, denaturasi yang tadi dijelaskan oleh teman saya yaitu rusaknya struktur proteinnya kan. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya itu dengan dipisahkan dengan metode elektroforesis dengan menggunakan larutan buffer. Larutan buffer yang digunakan yaitu merupakan sodium dodecyl sulfat poliakrilamida gel atau SDS patch. Nah, setelah itu kita tahu bahwa prinsip dari proses elektroforesis itu di mana protein dengan berat molekul yang besar akan bermigrasi lebih lambat, sedangkan protein dengan berat molekul ringan akan bermigrasi lebih cepat, yang menandakan bahwa kalau molekul yang lebih ringan akan bergerak lebih jauh kan daripada si yang lebih berat, seperti itu loh. Selanjutnya dari gel tersebut protein ditransfer ke membran nutriselulosa dan direaksikan dengan serum pasien. Nah, dari sini dari tulisan di bawah ditransfer ke membran nutriselulosa yang berarti di sini menggunakan metode basah. Nah, selanjutnya di sini merupakan tahap deteksi di mana dilakukan visualisasi sehingga hasil WB atau Western blotting itu terlihat sebagai pita-pita. Nah, next. Nah, di sini merupakan lanjutan bagaimana untuk mendeteksi seseorang dinyatakan positif HIV. Nah, dinyatakan positif menurut FDA yaitu terdapat pita sekurang-kurangnya itu 2 dari antigen. Nah, antigen yang bagaimana? Ingat kalau dari proses Western blotting yaitu deteksi protein spesifik. Nah, protein spesifik dari HIV yang ini ada 3 di mana yaitu inti GAG protein atau yang disebut P24, terus ada glikoprotein GP41, lalu ada GP 120 per 160 atau 129. Nah, sedangkan bagaimana kalau negatif? Nah, kalau negatif bila tidak ada ditemukan pita. Nah, kita lihat kalau dari skema struktur virus HIV
HIV kan seperti ini ya. Nah, kalau protein spesifik yaitu yang ada di luarnya, yaitu sekitar membran atau si dinding sel dari si virus tersebut. Nah, yang ini protein GP41, protein GP120. Nah, ini merupakan yang kita akan deteksi. Nah, protein-protein di sini nanti kita akan divisualisasikan di mana dari hasil tes Wetting blotting itu ya ini berupa pita. Nah, di sini kita lihat ini ada 5 pita, pita 1, 2, 3, 4, 5, di mana pita 1 ini merupakan sebagai acuan di mana yang dinyatakan positif dan bersifat kuat, di mana di sini banyak sekali pita-pita atau garis-garis yang menyatakan banyaknya dari antigen virusnya. Terus yang kedua itu merupakan counter positif, lalu bersifat lemah. Kenapa? Karena dinyatakan di sini kan terdapat pita sekurang-kurangnya 2 dari antigen. Nah, antigennya itu merupakan yang ini, di mana kalau ada protein P24, GP41, GP120, GP160 atau GP129, nah sekurangnya 2. Nah, pada pita kedua ini rupanya dia kurang dari 2. Nah, maka dari itu dia dikatakan lemah. Nah, yang ketiga ini mudah sekali. Kenapa kontrol negatif? Karena dia tidak terdapat ditemukannya pita-pita. Lalu keempat ini indeterminate profile, yaitu di mana ini dinyatakan negatif ya. Nah, lalu yang kelima ini indeterminate profile highly suggestive. Ya, berarti di sini juga negatif karena yang ditujukan seperti ini, yang P24, GP41, GP120, nah dan seterusnya. Nah, ini tidak ada di yang pita nomor 5 seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, bagaimana dinyatakan mendeteksi HIV selanjutnya itu yaitu tentang rupanya tes HIV itu orang dinyatakan positif tidak hanya menggunakan Western blotting test, tapi harus dikonfirmasi dengan tes lainnya. Biasanya yang digunakan yaitu tes ELISA. Nah, tes ELISA dan WB, nah itu ada perbedaannya ya. Di mana kalau tes ELISA yang dideteksi yaitu merupakan antibodi dari HIV-nya. Nah, sedangkan kalau Western blotting itu yang dideteksi yaitu antigen dari si virusnya. Kalau Western blotting itu sulit. Kenapa? Yang tadi dijelaskan oleh teman saya itu ada 3 proses ya, dan itu cukup lama. Lalu biayanya itu ELISA itu relatif lebih murah, sedangkan Western blotting itu mahal. Lalu hasilnya ELISA lebih cepat karena kurang dari 24 jam bisa dilihat hasilnya itu positif atau negatif. Lalu kalau Western blotting hasilnya itu lebih lama karena biasanya itu baru terlihat hasilnya lebih dari 24 jam. Nah, yang selanjutnya ini ada tes rekomendasi yaitu berupa rapid. Nah, tapi rapid ini tidak begitu disarankan gitu ya. Kenapa? Karena di sini kalau rapid ini rawan untuk rancu sekali hasilnya. Tapi kalau rapid bisa digunakan karena dapat dinyatakan juga orang positif dengan hasil rapid sebagai pendukung dari seseorang itu dikonfirmasi sebagai positif HIV. Di mana kalau rapid itu yang dideteksi adalah antibodi HIV secara kualitatif. Jadi dia tidak tahu secara kuantinya, secara jumlah atau banyaknya si HIV. Lalu kemudahan pekerjaannya itu sangat mudah, lalu dia relatif murah dan hasilnya itu sebentar sekali yaitu kurang dari 30 menit. Maka dapat dinyatakan yang tes rekomendasi untuk seseorang dinyatakan positif HIV yaitu tes ELISA dan didukung oleh tes Western blotting seperti itu. Next. Nah, di sini merupakan aplikasi contoh Western blotting test yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu untuk mendeteksi virus hepatitis B. Nah, di mana kalau virus hepatitis B di sini ada gambarnya ya, struktur dari virusnya yang dideteksi itu merupakan membran luar ya, berarti yang ada di dinding selnya itu. Nah, biasanya protein itu namanya unik. Nah, seperti ini yang dideteksi adalah M dari MHBsAg, terus lalu ada SHBsAg, lalu ada protein LHBsAg. Nah, ketiga protein ini yang akan dideteksi dan di sini nanti kita terlihat bahwa kalau untuk
virus hepatitis B, berarti yang dideteksi adalah yang ini, yang ketiga dari protein MSL ini. Lalu yang ketiga ada untuk mendeteksi virus herpes ya. Nah, kalau herpes yang ini dia contoh penyakitnya adalah penyakit yang dia contohnya ini yang herpes simplex, di mana herpes yang paling simpel yaitu berupa banyak luka-luka di pipi atau di lidah atau di mata seperti itu. Berarti yang dideteksi adalah virus si herpesnya, yaitu dinding sel, bukan asam nukleat yang di dalamnya. Lalu yang keempat ini adalah penyakit sapi gila. Nah, penyakit sapi gila yaitu biasanya yang diserang itu adalah bagian otak manusia, di mana otak yang normal itu seperti ini ya, volumenya tuh bagus gitu. Lalu kalau yang bagaimana yang terserang dari penyakit sapi gila, dan dia itu ada penyusutan dari massa si otaknya itu. Jadi dia akan terlihat strukturnya seperti spongy, yaitu berpori gitu. Nah, sehingga si otaknya itu akan rusak seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah untuk penyakit Lyme. Nah, penyakit Lyme ini sebetulnya adalah penyakit yang disebabkan oleh kutu gitu. Ya, seperti ini gambarnya ya, dia itu ada ruam-ruam di kulit. Nah, itu biasanya itu besar sekali, bisa sekujur tubuh. Nah, jadi yang dideteksi itu adalah uh, kutu Lyme. Nah, yang dideteksi adalah dari protein spesifik dari kutu tersebut. Nah, untuk penyakit Lyme ini, nah biasanya dikombinasi dengan ELISA gitu untuk dinyatakan positif penyakit Lyme seperti itu. Next. Nah, di sini ada terakhir ya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, kita tahu kalau Western blotting itu membutuhkan proses yang lama untuk kekurangannya. Lalu kekurangannya selanjutnya itu adalah biayanya tinggi. Nah, bagaimana kelebihannya? Rupanya Western blotting itu sangat sensitif karena dapat menganalisa sampel dengan ukuran yang cukup kecil, yaitu berupa 0,1 nanogram. Lalu Western blotting test itu lebih akurat daripada ELISA. Nah, karena yang dideteksi itu adalah antigen langsung dari si virusnya atau si antigen si spesifiknya seperti itu. Yang ketiga yaitu Western blotting dapat mendeteksi protein dengan memberikan informasi tentang ukuran protein dan lebih spesifik. Ya, yang tadi kita tahu ya bahwa hasil dari Western blotting test yaitu merupakan sederetan pita-pita yang sesuai dengan ukuran dari si protein spesifiknya, di mana protein yang semakin jauh berarti protein yang memiliki ukuran yang relatif rendah, sedangkan protein dengan ukuran yang lebih besar atau yang lebih berat, dia akan lebih dekat dari titik semula. Lalu yang terakhir ini, tes Western blot itu dirujuk sebagai gold standard, berarti sangat disarankan ya, karena dia dapat memberitahu informasi tentang banyaknya protein yang telah terakumulasi dalam sampel. Jadi, Western blotting test ini termasuk tes yang secara kuantitatif karena dia dapat mengetahui jumlah sampel dari banyaknya protein yang telah dideteksi seperti itu. Nah, jadi terima kasih dari kelompok 4. Jika ada kekurangan salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.